Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Halimah dengan NIM 232180075 dari kelas 3 BPKSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan modul ajar yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diambil oleh Ibu Titi Anjani. Langsung saja, di sini modul ajar yang telah saya buat yaitu tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk siswa kelas 4S sekolah dasar. Untuk bagian yang pertama yaitu A, identitas modul, di sini terdapat penyusun yaitu saya sendiri Atika Halimah, jenjang sekolah dasar, instansi SD Negeri Girikondo, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial aktivitas, fase B, kelas 4, bab wujud zat dan perubahannya, topik bagaimana wujud benda berubah, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Untuk bagian yang B atau yang kedua yaitu kompetensi awal. Di sini terdapat ada 3 kompetensi awal. Yang pertama itu mengenali materi dan karakteristiknya, mempelajari karakteristik wujud zat materi, mempelajari bagaimana perubahan wujud zat yang terjadi. Bagian yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, berkala, kritis, dan kreatif. Untuk poin yang keempat, ada sarana dan prasarana. Di sini saya menggunakan sarana dan prasarana yang pertama yaitu sumber belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 2021 ini pengetahuan alam sosial untuk SD kelas 4 yang ditulis oleh Amalia Fitri dan kawan-kawan. Yang kedua yaitu ada video pendukung pembelajaran yang bertema wujud zat dan perubahannya. Ini sudah tertera dengan link videonya. Yang ketiga itu ada media. Di sini saya menggunakan media video tentang perubahan wujud benda. Yang kedua ada model pembelajaran TPS atau Think Pair. Yang ketiga ada laptop dan proyektor. Untuk topik bagaimana wujud benda berubah, perlengkapan yang diperlukan itu ada korek api, lilin, es batu, dan gelas plastik. Persiapan lokasi area yang aman untuk percobaan dengan api. Selanjutnya data belajar, pelatihan para alat dan belajar sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. Untuk poin yang E, yaitu target peserta didik. Di sini terdapat 2 target, yaitu peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna memahami materi ajar. Kedua, peserta didik dapat mencapai yang tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi, coach, dan memiliki keterampilan memimpin. Poin yang F yaitu model pembelajaran. Di sini saya menggunakan pembelajaran tatap muka dengan model pembelajaran TPS atau Think Pair. Yang kedua dengan metode ceramah, percobaan, diskusi, dan juga penugasan secara individu maupun dengan kelompok. Poin yang selanjutnya yang G itu ada komponen inti. Di sini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran berikut diantaranya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis perubahan wujud benda serta menjelaskan proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, contoh dalam mencair, membeku, mengembun, menguap, dan menguap. Untuk elemen CP, di sini peserta didik dapat melakukan percobaan dengan urut selanjutnya. Yang kedua yaitu ada peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dengan benar. Tiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis perubahan wujud. Yang keempat yaitu siswa dapat menjelaskan proses terjadinya perubahan wujud, dan yang ketiga dapat memberikan contoh penerapan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Komponen inti yang ketiga yaitu ada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran yang pertama bertujuan setelah mendengarkan materi dari guru dan penjelasan dari guru, peserta didik dapat memahami dan melakukan percobaan dengan urut, mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dengan benar, mengidentifikasi jenis-jenis perubahan wujud,
menjelaskan proses terjadinya perubahan wujud benda, memberikan contoh penerapan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Untuk poin yang H, yaitu pemahaman bermakna. Di sini yang pertama ada pengenalan tema. Itu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat kembali hal-hal yang sudah diketahui berkaitan dengan tema pelajaran, mengetahui apa yang ingin dan akan dipelajari di bab ini dan membuat rencana belajar. Kedua ada topik bagaimana wujud benda berubah, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenali mendeskripsi karakteristik wujud padat, cair, dan gas. Poin belajar meningkatkan kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan proses perubahan wujud benda, wujud zat. Poin yang I yaitu pertanyaan pemantik. Di sini itu ada pengenalan topik. Pertanyaan pertama itu apa itu wujud? Mengapa air teh bisa berubah menjadi air es teh? Apa bedanya air dan es? Dan topik bagaimana wujud benda berubah itu apa itu mencair dan membeku? Apa itu menguap dan mengembun? Apa itu menjadi? Selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu ada eksplorasi. Untuk eksplorasi, siswa diajak mengamati dua proses perubahan wujud benda, yaitu lilin mencair dan es batu mencair. Pertama, guru menyalakan lilin dan meminta siswa memperhatikan apa yang terjadi pada bagian lilin yang terkena panas. Lilin akan meleleh menjadi cairan yang menunjukkan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kemudian siswa mengamati es batu yang diletakkan di dalam mangkok pada suhu ruangan, suhu perlahan mencair menjadi air, menunjukkan perubahan wujud yang sama yaitu mencair. Setelah itu, guru meminta siswa membandingkan kedua proses tersebut dan menjelaskan bahwa panas berperan penting dalam proses pencairan. Kegiatan pembelajaran yang kedua yaitu ada yang pertama ada pembukaan. Di sini membuka dengan cara yang pertama guru menyiapkan fisik dan psikis anak dalam mengawali kegiatan pelajaran yaitu dengan memberi salam, menyapa peserta didik, menanyakan kabar dan kondisi kesehatan mereka, serta mengingatkan peserta didik untuk selalu bersyukur atas segala nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian guru mengajak berdoa bersama dipimpin oleh peserta didik sesuai urutan. Yang ketiga ada peserta didik dan guru menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme pada anak-anak. Selanjutnya ada guru melakukan ice breaking dengan tekuk fokus agar anak-anak dapat fokus melakukan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya ada guru memberikan gambaran tentang aktivitas TPS yang akan dilakukan, yaitu memberikan gambaran apa yang akan dilakukan pada hari itu dengan menggunakan model TPS, yaitu dengan contoh seperti pada hari ini kita akan belajar menggunakan belajar secara individu dan berkelompok. Nanti Ibu akan memberikan soal individu, setelah itu kalian akan berkelompok dan mempresentasikan hasil dari berkelompok seperti itu. Untuk kegiatan pembukaan ini ada waktu di 5 menit. Untuk inti, tahap yang pertama karena saya menggunakan model pembelajaran TPS, yaitu tahap pertama ada think atau berpikir. Pertama, guru memutarkan video tentang perubahan wujud benda. Kedua, guru memberikan LKPD kepada siswa yang bersifat individu. Setelah itu, selesai mengerjakan, siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya. Tahap yang kedua ada pair atau berpasangan atau berkelompok. Di sini siswa dibagi menjadi kelompok untuk melakukan percobaan menggunakan lilin dan es batu. Peserta didik bersama kelompoknya dengan bimbingan guru melakukan percobaan perubahan wujud benda. Ketiga, peserta didik bersama kelompoknya dengan bimbingan guru mengerjakan LKPD mengenai wujud zat dan perubahannya. Yang keempat, guru memantau dan membantu siswa jika diperlukan. Tahap yang ketiga yaitu share atau presentasi hasil dari berkelompok. Yang pertama ada perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi mereka ke seluruh kelas. Guru memberikan klarifikasi dan meluruskan jika ada kesalahan dan siswa guru bersama mengumpulkan materi. Untuk bagian inti ini diperkirakan di 60 menit jam alokasi waktunya. Terakhir yaitu ada penutup. Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan atau rangkuman kegiatan hari ini. Peserta didik dan guru bertanya jawab mengenai materi yang belum jelas. Guru memberikan besaran kepada peserta didik untuk selalu menjaga kesehatan. Yang salah satu peserta didik memimpin berdoa dan yang terakhir yaitu peserta didik
Menjawab salam penutup dari guru. Untuk bagian penutup ini dialokasikan dengan waktu 5 menit. Selanjutnya poin yang K atau asesmen penilaian. Asesmen penilaian di sini diagnostik, formatif, sumatif, dan penilaian LKPD. Aspek penilaian itu yang pertama ada pemahaman konsep, penerapan konsep, dan juga kemampuan menjawab soal. Kriteria penilaian: siswa tidak memahami konsep perubahan hidup benda, tidak dapat menerapkan konsep pada situasi sehari-hari, tidak dapat menjawab soal dengan tepat. Skor 1 sangat rendah, skor 2 rendah, skor 3 cukup, dan skor 4 tinggi. Untuk poin yang I yaitu kegiatan pengayaan dan remedial. Untuk pengayaan peserta didik dengan nilai rata-rata di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran. Untuk materi ajar yaitu perubahan wujud benda. Di sini terdapat pengertian dari perubahan wujud benda tersebut, yaitu salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi beberapa wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau bau yang berubah. Materi yang kedua yaitu kondisi tertentu suatu zat. Yang ketiga ada karakteristik sifat wujud benda, yaitu seperti sifat pada benda padat, sifat pada benda cair, dan pada sifat benda gas. Selanjutnya materi selanjutnya ada macam-macam perubahan wujud benda. Di sini ada mencair beserta dengan pengertian dan contohnya: membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Masing-masing dari macam-macam perubahan wujud tersebut sudah ada pengertian dan juga contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada poin yang N atau LKPD. Di sini lembar kerja peserta didik. Di sini yang pertama ada tugas kelompok. Pada LKPD ini saya membuat percobaan perubahan wujud zat menggunakan percobaan menggunakan lilin yang dipanaskan dan es batu yang didiamkan. Tujuan dari percobaan ini yaitu mengidentifikasi perubahan wujud benda dan dapat menunjukkan bagaimana perubahan wujud benda yang dapat terjadi. Bahan yang diperlukan korek api, lilin, es batu, dan gelas plastik. Hal ini di sini juga sudah terdapat langkah-langkah yang dapat dibaca oleh siswa. Setelah itu yaitu ada hasil percobaan. Apabila anak-anak sudah selesai melakukan percobaan, mereka akan menuliskan hasil percobaan tersebut pada kolom di sini, yaitu ada nama benda, wujud benda asal, perubahan wujud, dan penyebab perubahan wujud. Dan juga mereka dapat mengisi kesimpulan dari percobaan. LKPD yang kedua itu ada tugas individu. Di sini terdapat soal pilihan ganda berjumlah 10 soal dengan materi yang sama, yaitu perubahan wujud benda. Di sini ada 10 soal pilihan ganda dan beserta ada kunci jawabannya. Untuk poin yang O yaitu referensi bacaan guru dan siswa. Di sini terdapat referensi bacaan untuk guru dan siswa seperti ada pengertian, jenis-jenis perubahan wujud benda, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda, contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan pentingnya memahami perubahan wujud benda. Ini dapat dijadikan sebagai referensi bacaan untuk guru dan siswa. Selanjutnya ada alat dan bahan. Di sini poin yang P, alat dan bahan. Di sini ada gambar atau video perubahan wujud benda, korek api, lilin, es batu, gelas plastik, dan materi penunjang. Poin yang Q yaitu glosarium. Di sini ada beberapa kata, lebih tepatnya di sini sudah ada pengertian dan juga contohnya. Poin yang terakhir yaitu R, ada daftar pustaka. Di sini saya menyantumkan daftar pustaka dari buku panduan guru dan siswa ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk sekolah dasar kelas 4. Mungkin
Itu penjelasan yang dapat saya paparkan mengenai modul ajar yang telah saya buat. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.